Apa yang ada di otak Anda ketika Anda mendengar kata pesugihan? Apa sih sebenarnya pesugihan itu? Apa yang sudah dijanjikan kepada kami tidak mungkin diambil lagi. Dan itu akan berlaku sampai akhir zaman. Dan semua itu memang ada harganya. Dan harganya tidak murah. Adikmu diincar jin. Mau dia apa, Bu? Tumbal untuk pesugihan. Di rumah ini ada Kriska. Jangan bohong, Bu. Kamu cari Karin sekarang. Atau kamu yang aku habisin. Jangan sekali-sekali membuat perjanjian dengan iblis. Nyawamu bukan milik Tuhan lagi, tapi milik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar teman-teman Galen Misteri? Sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai pesugihan. Apa itu pesugihan? Di mana tempatnya? Bagaimana cara melakukannya? Tapi sebelumnya izinkan saya juga untuk mengingatkan bagi Anda yang belum bergabung dengan channel ini, silakan Anda subscribe sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan informasi ataupun cerita-cerita ataupun kisah nyata yang akan kami bahas dalam video-video kami. Siapa tahu nanti ada manfaatnya, siapa tahu ada pembelajarannya yang bisa Anda ambil ya. Oke, kembali ke pembahasan teman-teman. Pesugihan. Apa yang ada di otak Anda ketika Anda mendengar kata pesugihan? Apa sih sebenarnya pesugihan itu? Jadi pesugihan adalah cara yang dipakai untuk memperoleh kekayaan dengan instan. Gitu ya teman-teman ya. Apakah ada? Ada. Banyak sekali caranya. Melalui pesugihan ini, seseorang, manusia, pelakunya akan mengadakan perjanjian. Dengan siapa? Dengan makhluk gaib. Entah itu jin, entah itu siluman, macam-macam lah pokoknya ya teman-teman ya. Banyak sekali, di Indonesia khususnya banyak sekali tempat-tempat yang dianggap bisa memberikan pesugihan ini, bisa memberikan kekayaan ini. Apakah manusia ini bisa datang begitu saja langsung mengadakan perjanjian? Oh tentu tidak. Pastinya di tempat pesugihan ini ada yang namanya juru kunci. Nah, juru kunci inilah yang akan memedianya ya. Jadi menyambungkan si manusia ini dengan si makhluk gaibnya ini, mengadakan perjanjian ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Tempatnya banyak sekali. Yang paling terkenal beberapa tempat adalah pesugihan Gunung Kawi, pesugihan Gunung Kemukus, ada juga pesugihan babi ngepet lah, segala macam apa kelelawar ngepet, tikus ngepet, banyak sekali teman-teman ya. Ada juga pernikahan dengan makhluk gaib dianggap pesugihan juga. Tapi banyak versi lah, pokoknya macam-macam. Yang kita bahas di video kita kali ini adalah pesugihan Gunung Kemukus. Ini terkenal sekali ya, bahkan sampai ke luar negeri teman-teman. Kenapa terkenal? Karena di pesugihan Gunung Kemukus ini dia ritualnya ini memang sedikit nyeleneh ya teman-teman ya, dalam arti kata tidak seperti biasanya pesugihan gitu ya. Ritualnya dengan cara-cara yang mohon maaf, dengan melakukan hubungan intim suami istri dengan yang bukan suami istri gitu ya teman-teman ya. Ya nanti akan kita bahas di video selanjutnya mungkin ya ritualnya seperti apa teman-teman. Nah di video kali ini kita akan membahas ritual pesugihan Gunung Kemukus ya. Siapa sih yang disugi ini, siapa yang dipuja gitu ya teman-teman. Jadi yang dipuja di Gunung Kemukus ini adalah Pangeran Samudro. Nah siapa beliau? Kenapa orang sampai ke makamnya, sampai meminta kekayaan dengan cara pesugihan ini gitu ya teman-teman ya. Pangeran Samudro beliau ini masih putra keturunan dari Raja Majapahit yang terakhir gitu ya. Beliau juga
salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, gitu teman-teman. Nah, aneh kenapa seseorang yang katakanlah seseorang yang mempunyai wibawa tinggi, seseorang yang mempunyai tingkah laku yang baik gitu ya, tapi dengan pemujaannya yang nyeleneh itu tadi gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti cerita saya tadi ya teman-teman, siapakah Pangeran Samudro ini? Nah, beliau ini adalah putra dari raja terakhir Majapahit. Nah, ibunya adalah selir Raja Majapahit yang bernama Raden Ayu Ontrowulan. Beliau lahir dari pasangan tersebut sampai kira-kira Pangeran Samudro ini berusia 18 tahun. Atas perintah dari Sultan Demak, beliau ini dikirimlah melakukan perjalanan ke Demak gitu ya. Untuk apa? Untuk belajar ilmu agama. Gitu. Jadi ketika sampai di Demak, beliau mendapat bimbingan pembelajaran ilmu agama Islam. Ini langsung ya teman-teman dari Kanjeng Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo ya. Ini banyak sebutannya teman-teman ya, tapi kita nggak akan bahas. Nah, ketika beliau sampai di Demak, atas perintah Sultan Demak dan atas melalui bimbingan Kanjeng Sunan Kalijogo ini, Pangeran Samudra diperintahkan untuk berguru agama Islam lagi kepada Kiai Ageng Gugur ini. Pangeran Samudro berguru, dia belajar semua tentang Islam teman-teman ya. Dari mulai membaca, mengaji, melafazkan semua ilmu-ilmu Islam, semua sejarah-sejarah Islam ini beliau pelajari gitu teman-teman. Sampai beliau ini katakanlah cukup ilmunya ya teman-teman. Sampai beliau cukup ilmunya, dan ini makan waktu cukup lama juga ya, sampai beliau dewasa. Beliau bisa mengambil keputusan ya, beliau bisa berpikir positif untuk kembali ke Demak gitu teman-teman. Nah, selama perjalanannya ini beliau dari lereng Gunung Lawu sampai ke Demak, beliau ini melewati beberapa perkampungan, beberapa desa teman-teman. Dan ketika ada desa yang dirasa membutuhkan gitu ya, beliau singgah beberapa hari di sana untuk menyebarkan agama Islam. Tidak hanya satu desa tentunya. Ketika satu desa ini dirasa cukup, beliau melanjutkan lagi perjalanan. Ketika menemukan desa yang seperti itu lagi, beliau kembali lagi menyebarkan agama Islam. Hingga penduduk di desa sekitar itu paham dan menganut agama Islam gitu teman-teman ya. Sampai tiba di satu desa bernama Gemolong teman-teman. Nah, di desa Gemolong ini kembali beliau ini menyebarkan agama Islam. Tetapi sayangnya di desa Gemolong ini beliau mengalami sakit. Jadi kondisi fisik, kondisi tubuhnya ini beliau sakit panas yang tinggi sekali gitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga beliau ini mengutus katakanlah ajudannya ya, pengawalnya gitu kan, untuk kembali ke Demak dulu. Jadi beliau istirahat di kampung ini, di desa ini, sedangkan ajudannya ini diutus ke Demak untuk memberitahu orang tuanya bahwa kondisi beliau ini sedang sakit gitu ya. Nah, akhirnya si utusannya ini berangkatlah gitu. Nah, ketika sampai di kerajaan, beliau ceritakan kondisinya Pangeran Samudra yang sedang ada di desa Gemolong ini kan, sedang sakit, beliau istirahat segala macam. Nah, akhirnya dari pihak kerajaan ya dan dari Kesultanan Demak ini juga katakanlah memprediksi gitu loh, bisa menerawang lah, karena kan zaman dulu orang sakti-sakti ya teman-teman ya, dan hasil penerawangannya memang kurang baik. Kenapa? Karena hasil terawangannya ini Pangeran Samudro ini memang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memberikan ini lagi ya, untuk memberikan menyebar agama Islam lagi, karena memang penyakit ini cukup parah. Dan menurut hasil terawangannya pihak kerajaan ini,
Pangeran Samudra ini sudah hampir meninggal gitu ya. Usianya sudah di ujung tanduk dan beliau hanya berpesan apabila memang benar Pangeran Samudra meninggal, silakan dimakamkan di puncak bukit di sana gitu ya teman-teman ya. Akhirnya setelah mendapat kabar yang kurang baik ini, utusan Pangeran Samudra kembalilah ke desa Gemolong. Nah, setelah beliau kembali dan benar gitu ya teman-teman, benar ceritanya, benar penerawangannya, ditemui Pangeran Samudra sudah tidak ada umurnya, beliau sudah meninggal. Akhirnya dilakukanlah pemakaman di bukit itu ya. Nah, sampai sekarang ini makam Pangeran Samudra ini berada di desa Gemolong. Nah, tepatnya orang-orang sekarang ini lebih kenalnya dengan Gunung Kemukus gitu teman-teman. Ya, sampai akhirnya banyak yang berziarah ke sana, banyak yang awalnya sih hanya berziarah ya teman-teman ya, untuk mengenang gitu ya, untuk meminta apalah berkah mungkin ya gitu kan, bahwa beliau ini salah satu penyiar agama Islam yang dikenal baik ya teman-teman ya. Jadi wajar orang berziarah. Nah, tetapi lama-kelamaan inilah yang disalahartikan. Kenapa disalahartikan? Karena sebelum meninggal, di detik-detik nafas terakhirnya, Pangeran Samudra ini sempat memberikan wejangan. Ini menggunakan bahasa Jawa teman-teman. Mohon maaf ya, saya harus membaca wejangannya karena ini tidak sembarangan teman-teman ya. Jadi wejangannya begini teman-teman. Ini saya harus baca bahasa Jawa ya. Marang samubrang kang dikarepke bisane kelakoniku kudu sarono pawitan temen. Mantep ati kang suci, ojo slewang siweng, kudu mindeng marang kang katuju. Cedakno demene kayak dene yen arep nekani marang penggonane demenane. Nah, jadi itu ya teman-teman. Itu wejangan ini masih dalam tulisan aslinya menurut literatur dan sejarah-sejarah Jawa. Ini diangkat dari sumber Kejawen Yogyakarta di tahun 1934 di bulan Oktober. Itu ya teman-teman. Artinya apa? Artinya seperti ini kira-kira ya. Barang siapa punya tujuan yang dikehendaki, maka untuk mencapai tujuannya harus dengan kesungguhan, mantap, dengan hati yang suci, jangan serong kanan serong kiri, harus konsentrasi pada yang dikehendaki atau diinginkan. Dekatkan keinginan seakan seperti menuju ke tempat kesayangannya atau kesenangannya. Gitu teman-teman ya. Nah, apa hubungannya dengan makam Pangeran Samudra ini dijadikan tempat pesugihan? Berdasarkan wejangan tadi, ada beberapa peziarah atau beberapa oknum yang menyalahartikan arti dari wejangan tersebut. Gitu teman-teman ya. Di bait terakhir seakan menuju ke tempat kesayangannya atau kesenangannya. Akhirnya banyak orang yang datang ke sana ingin memuja, ingin meminta kekayaan dengan cara ritual ya. Itu tadi, melakukan hubungan suami istri di tempat terbuka dengan pasangan yang tidak resminya. Seperti itu teman-teman ya. Selain itu ada juga beberapa ritual lain yang harus dilakukan di sana. Nanti kita akan membuatkan videonya khusus teman-teman ya untuk ritual di Gunung Kemukus. Tapi kembali lagi teman-teman, saya tidak pernah menyarankan, saya tidak pernah menginginkan Anda semua teman-teman Gila Misteri untuk melakukan pesugihan ini. Karena yaitu tadi ya, ini perjanjian manusia dengan makhluk gaib. Kembali lagi jatuhnya kalau kita mau meminta, kita minta aja rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Semua doanya ada. Kalaupun terpaksa atau kalaupun memang Anda ingin melakukan pesugihan, nah pesugihan ini daripada Anda bayar dengan tumbal gitu ya, Anda bayar dengan nyawa orang lain, mendingan
Anda siapkan aja uangnya, Anda pesugihan langsung ke Arab sana, Anda umroh, Anda naik haji, minta langsung di Ka'bah gitu ya teman-teman ya, insya Allah dikabulkan. Jadi seperti pesan Ki Akbar Samudra juga di video kita sebelumnya, kalau mau pesugihan langsung pesugihan sama Allah gitu teman-teman ya. Kiranya itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Terima kasih, tetap dukung terus channel kami, tetap ambil pelajaran, ambil hikmahnya, jangan ambil negatif ya teman-teman ya, karena di Indonesia ini banyak sekali pesugihan-pesugihan ini, bahkan terkenal sampai ke luar negeri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jangan sekali-sekali membuat perjanjian dengan iblis. Nyawamu bukan milik Tuhan lagi, tapi milik kami.